kan sih di sini kan menjelaskan atau memberikan edukasi tentang penyakit GERD ini sudah saya copy ya Bu, ini untuk dibaca-baca ya. Baik Bu, apa sih penyakit gastroesophageal reflux itu? Jadi itu adalah suatu penyakit asam lambung Bu yang dikenal dengan GERD atau gastroesophageal reflux adalah penyakit kronis pada sistem pencernaan lambung. Kondisi ini dapat terjadi Bu ketika asam lambung naik kembali ke esofagus atau kerongkongan. Hal ini terjadi akibat melemahnya sphincter atau katup sehingga hal tersebut dapat menyebabkan iritasi pada esofagus. Lalu untuk selanjutnya ada tanda gejala ketika orang akan mengenai GERD tersebut. Tanda gejalanya yang pertama, GERD memiliki gejala umum yang mirip dengan penyakit MERS. Meski memiliki gejala umum yang mirip dengan MERS, gejala GERD perlu Anda waspadai. Berikut diantaranya ya Bu. Yang pertama, merasakan sensasi terbakar di bagian dada yang terkadang menjalar hingga kerongkongan. Sensasi terbakar memperberat setelah makan maupun berbaring juga dapat merupakan gejala. Jadi rasa terbakar itu terjadi jika setelah makan atau berbaring juga dapat merupakan gejala tersebut. Yang ketiga, sensasi tersebut juga disertai dengan rasa pahit dan asam di mulut. Jadi orang yang di mulutnya itu ada asam atau pahit, rasa pahit di mulut itu bisa terjadi gejala GERD. Selanjutnya, nyeri pada tenggorokan dan suara menjadi serak. Jadi tenggorokannya itu nyeri Bu, atau suara menjadi serak. Dan selanjutnya, kesulitan bernapas hingga mual. Jadi gejalanya itu seperti mual-mual, sulit untuk bernapas. Dan selanjutnya ada bau mulut maupun batuk kering yang berkepanjangan. Jadi kalau ibu memiliki gejala-gejala di atas atau merasa memiliki gejala di atas, segera diwaspadai ya Bu, segera berobat ke fasilitas terdekat. Selanjutnya ada penyebabnya Bu. Penyebab GERD adalah gagalnya relaksasi cincin sphincter yang berperan untuk mengatur proses buka tutup katup yang menghubungkan esofagus bawah dengan lambung. Sphincter sendiri merupakan cincin serat otot yang terletak pada sekitar permukaan dalam tubuh kita. Sphincter berfungsi untuk mengatur zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi penyebabnya itu gagalnya relaksasi pada sphincter yang buka tutup katup yang menghubungkan esofagus ke bawah lambung. Jadi kalau asam lambungnya naik itu tidak bisa dikontrol. Itu penyebabnya. Terus untuk selanjutnya ada beberapa makanan Bu yang menjadi penyebab, menjadi faktor penyebab penyakit, antara lain kopi, makanan yang digoreng, alkohol, setel bawang putih dan merah. Hal-hal lain juga dapat meningkatkan risiko penyakit GERD. Adalah kebiasaan yang buruk dilakukan sadar maupun sadar, seperti merokok, biasa mengonsumsi makan yang 3 jam sebelum tidur, mengurangi porsi makan yang dikonsumsi. Jadi ada sebuah makanan yang bisa menjadi penyebab GERD. Jadi ya seperti kopi, makanan yang digoreng terlalu banyak, alkohol, bawang putih dan merah. Terus Bu, ketika Anda mengalami GERD, berikut ada cara untuk mengatasinya. Bisa dengan berobat ke dokter dengan resep seperti obat H2 reseptor blocker seperti famotidin, cimetidin dan ranitidin, proton pump inhibitors seperti omeprazole dan lansoprazole dan antasida. Selain mengonsumsi beberapa obat tadi Bu, melakukan perubahan gaya hidup juga penting dilakukan agar gejala GERD tidak dapat kambuh kembali. Perubahan yang dapat terjadi untuk merubah gaya hidup seperti menurunkan berat badan jika memiliki berat badan yang berlebih. Yang kedua, hindari merokok Bu, atau terpapar asap perokok. Terus meninggikan posisi kepala saat tidur. Jadi saat tidur itu posisi kepala itu ditinggikan. Terus menghindari makanan dan minuman yang memicu asam lambung naik seperti tadi ya kopi dan lain-lain. Dan yang terakhir, tidak mengenakan pakaian yang terlalu ketat supaya lebih rileks atau longgar. Baik Bu, sebelumnya apakah sudah paham tentang mengenai penyakit GERD? Apakah ada pertanyaan? Ada sedikit.
Tadi tentang gejala GERD-nya tadi kurang jelas sedikit apa saja. Oh gitu. Jadi untuk gejala GERD atau orang yang akan mengalami GERD, yang pertama merakat sensitif terbakar bagian dada, terkadang menjalar hingga kerongkongan. Jadi di bagian dada itu menjalar kerongkongan seperti panas, seperti tidak nyaman. Yang kedua, sensitif terbakar memberat jika setelah makan. Jadi sensitif terbakar itu memberat atau lebih panas setelah makan. Yang ketiga, sensitif tersebut juga disebut dengan rasa pahit. Jadi setelah terbakar dan rasa terbakar di dalam kerongkongan pahit. Terus nyeri pada tenggorokan dan sesak, kesulitan bernapas hingga mual, dan bau mulut dan batuk yang berkepanjangan. Apakah ada yang lain? Cukup jelas kayaknya. Oh baik, terima kasih. Jika kalau sudah jelas, saya berterima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktu untuk saya menjelaskan mengenai edukasi GERD. Selanjutnya saya izin pamit ya Bu. Terima kasih.